Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya mungkin hanya memberikan on record ya, jadi nggak langsung memberikan materi praktikum karena kebetulan ada keperluan lain selama beberapa hari ke depan. Oke, untuk pertemuan sekarang kita masuk ke modul 3, yaitu pertemuan 3, dimana untuk modul 4, maaf ya. Untuk sekarang kita masuk ke pertemuan 3, di mana kita akan membahas ke modul 4. Di sini untuk modul 4 di sini kita akan membahas mengenai seleksi menggunakan operator dasar. Di sini untuk operator sebetulnya nanti dibahas juga di modul selanjutnya. Nah, untuk di modul 4 di sini kita akan membahas mengenai dasarnya. Oke. Di database MySQL sendiri di sini kita akan menggunakan operator yang sama halnya dengan pemrograman yang lain, di mana di sini akan kita bahas nanti mengenai operator equal, dan misalkan yang lainnya itu operator not equal, dan ada operator lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan, seperti itu. Kita langsung saja ke pembahasannya ya. Pertama-tama kita jalankan dulu AMPPS nya. Oke, sudah running. Nah, kita akan masuk, jalankan untuk akses dulu ya. Kita buka akses dulu untuk kita buka akses untuk CMD nya MySQL info root miniprint seperti biasa, password SQL. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakan operator pembanding di sini. Operator pembanding di sini digunakan untuk proses membandingkan suatu nilai. Nah, biasanya si operator pembanding ini sering digunakan untuk membandingkan nilai-nilai tertentu sebagai kondisional, biasanya itu kalau penggunaan lebih lanjutnya. Nah, ini kita akan mencoba yang paling dasarnya dulu. Nah, pertama kita coba operator pembanding menggunakan equal atau sama dengan. Nah, nantinya di sini kita bisa menggunakan untuk membandingkan nilai. Apakah si nilainya itu bernilai true or false? Biasanya kalau true akan ditampilkan 1. Kalau false dia akan ditampilkan 0. Nah, ini contohnya. Pertama, nah untuk kita kalau misalkan masukkan nilai langsung biasanya gak perlu entry data dulu ke database nya. Misal seperti ini, select 0 sama dengan 1. Nah, dia akan langsung tampil dimana 0 ini tidak sama dengan 1, makanya hasilnya itu 0. Nah, tapi kalau misalkan kalau kita masukkan select 1 sama dengan 1, dia akan tampil nilainya 1. Itu true ya. Kalau tadi kan false. Apakah 0 sama dengan 1? Jawabnya false, yaitu 0. Apakah 1 dengan 1 sama dengan 1? Jawabnya 1, itu true. Kita coba lagi. Select 0 sama dengan 0. Jawabnya itu true, pasti 1. Nah, selanjutnya kalau misalkan untuk bagian angka ini kalian bisa gunakan tanpa menggunakan petik ya, menggunakan tanda petik ini, atau iya, intinya kalian boleh menggunakan tanda petik atau tidak kalau jika nilainya itu, pembandingnya itu angka. Kalau misalkan tadi saya masukkan di atas tidak menggunakan tanda petik ya. Kalau misalkan saya menggunakan tanda petik itu juga bisa. Select 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa. Nah, tapi si tanda petik ini akan sangat berpengaruh kalau misalkan untuk nilai desimal. Sebagai contohnya seperti ini.
Misal select 0,01 apakah sama dengan 1? Jawabnya false. Tapi kalau misalkan kita masuk bilangan pecahan menggunakan tanda petik ini ya, kalau itu true, kayaknya ini nilainya apakah 0,05 sama dengan titik 05. Coba aja select 0,05 apakah sama dengan ketik lagi, apakah sama dengan 05? Jawabnya false. Ini kalau misalkan false karena di sini nggak sama ya, ini 0,05, ini 0,5 karena dibacanya itu memang nggak sama. Tapi kalau misalkan gini nih, select jawabnya true. Kenapa? Karena dari atas nilai yang dimasukkan itu terbaca sebagai string. Nilai dimasukkan di sini itu terbaca sebagai string ya. Apakah identik 0,05? Apakah identik 0,5? Tidak. Tapi kalau misalkan kita masukkan sebagai nilai, ini 0,05 apakah sama dengan titik 05? Itu jawabnya true karena sama-sama 0,5 di situ. Nah, yang ngaruhnya itu di situ. Kalau misalkan pembandingnya itu untuk pecahan desimal, tapi kalau misalkan bukan pecahan, itu nggak masalah untuk proses perbandingannya. Nah, selanjutnya di sini untuk penggunaan operator sama dengan. Nah, ya. Kalau misalkan kita pakai data yang sudah di entry sebelumnya di tabel yang sebelumnya, saya select dulu ya. Select. So, database. Oke, saya sudah membuat sebelumnya di database bus.com. Use bus.dot show tables. Oke, ada yes mahasiswa. Iya, ini sudah ada. Nah, saya akan menggunakan database ini. Yang pertama, kita akan menggunakan operator sama dengan di atas untuk penerapan database, dimana kita akan menampilkan data mahasiswa dengan NPM 08072222. Ini sama yang kemarin ya. Sebetulnya kita sudah menggunakan operator yang kemarin itu. Jadi MySQL select bintang from mahasiswa where NPM sama dengan 87006-222. You have an error inline. Kayaknya nggak ada yang 222. Select bintang from mahasiswa. Kita cek dulu. Oh ya, saya entry sebelumnya nggak pakai nggak pakai tanda petik, jadi si nolnya nggak masuk, makanya di atas ini peringatannya error karena memang nggak ada 087 ini. Nah, saya coba lagi, saya select bintang from mahasiswa where NPM. Kalau saya coba gini, ini pasti ada harusnya where NPM, ya ada. Sebelumnya saya entry gak pakai tanda petik untuk ini, jadi untuk tanda petik silahkan gunakan kalau misalkan depannya pakai 0 ya. Saya nggak pakai petik soalnya, jadi ini masuk itu tanpa 0. Nah, ini ada ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan operator tidak sama dengan.
not equal atau kecuali. Nantinya nilai yang dihasilkannya itu berlawanan dengan operator yang sama dengan. Dalam penulisannya, operator ini juga dapat diganti dengan parameter tanda kurung, intinya tanda kurung siku aja yang dua. Baik menggunakan parameter tidak sama dengan maupun parameter equal ini, operator tidak sama dengan atau not equal ini berfungsi dan memiliki fungsi yang sama. Intinya mau pakai tidak sama dengan ini atau tidak sama dengan ini, hasilnya nanti sama. Sebagai contohnya seperti ini, kita akan tampilkan yang jenis kelaminnya bukan L ya. Select bintang from mahasiswa where jenis kelamin tidak sama dengan laki-laki. Nah, dia akan menampilkan selain jenis kelamin laki-laki, berarti yang perempuan itu ada Eva Suharti dan Andina Novita. Kalau misalkan kita pakai yang ini, perintah satu lagi, tidak sama dengan yang ini, nah hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya kita akan coba pakai operator lebih besar ya, karena nanti ada lebih besar sama dengan. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Nah, di sini contoh untuk penggunaan lebih besar. Sama kayak tadi ya, kita nggak perlu pakai data, select 2 lebih besar dari 3. Hasilnya itu pasti true or false ya. Hasilnya 2 lebih besar daripada 3, tidak. Hasilnya false, itu 0. Nah, contohnya yang lain. Oh, ini yang SKS yang kemarin ya. Oke, kita coba buat dulu ya. Create table. Oke. Kalau yang ini tuh datanya kode MK, nama MK, SKS, semester. Lebih dari 2. Oke, kita masukkan saja. Create table. Mata kuliah, create table mata kuliah, kode MK, varchar 1 2 3 4 5 6. Kemudian nama MK, varchar 35. Selanjutnya SKS integer 1 kemudian semester yang juga integer 1 primary key kode MK. Kode MK, nama, SKS, semester, primary key. Oke, enter. Kita coba enter ya. Insert into mata kuliah values dari 1201.
harusnya ada yang SKS-nya itu 2 dulu ya. Oh iya, nanti kita masukkan di bawahnya. Struktur data, SKS semester 3. Nah, kita masukkan praktikum struktur data. Ini harusnya 2, SKS-nya 2 semester 3. Selanjutnya basis data itu 6, basis data semester 3, SKS-nya 3, ini 7, praktikum basis data SKS-nya 2 semester. Oke, kita pakai segini aja dulu ya. Oke, lupa insert into mata kuliah value 1, 2, 3, 4. Kita masukkan 4 data ya, 1, 2, 3, 4. Oke, kita akan coba tampilkan yang SKS-nya lebih besar daripada 2 ya. Select bintang from mata kuliah where SKS lebih besar daripada 2. Nah, dia akan tampil yang SKS-nya itu 3. Nah, kalau misalkan di sini kita coba tampilkan semua yang termasuk yang SKS-nya 2. Kita pakai yang lebih besar sama dengan. Jadi si nilai 2 ini nanti diambil. Tapi kalau misalkan kita pakai yang cuma lebih besar aja, si nilai 2 ini nggak diambil. Nah, kalau gini, nah si nilai yang SKS-nya 2 tetap diambil. Nah, selanjutnya kita ambil contoh. Nah, yang kurang ya. Kalau kita pakai yang operator yang kurang, nah SKS kurang dari 3 ya. Kurang dari 3 akan tampil yang SKS yang praktikum ini, yang SKS-nya 2. Tapi kalau misalkan kalau kita pakai yang kurang dari sama dengan, nah si nilai 3 ini akan terambil. Nah, kalau misalkan kalian butuh datanya sama dengan si nilai tersebut, pakai sama dengan. Tapi kalau misalkan nggak sama dengan nilai tersebut, ranknya kalian pakai yang lebih kecil atau lebih besar, seperti itu. Nah, selanjutnya kita menggunakan operator logika. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan operator AND ya. Nah, ini tabel kebenaran. Ini sama di praktikum yang sebelum-sebelumnya ya. Ada tabel kebenaran untuk pembanding. Nah, dasarnya kalau misalkan untuk penggunaan operator ini, aturan tabel kebenaran ini seperti ini. Kalau misalkan nilainya true dibandingkan dengan true, hasilnya true. Kalau false dibandingkan true, hasilnya false. Kalau true dibandingkan dengan false, hasilnya false. Kalau false dengan false, hasilnya false. Kalau tidak diketahui, hasilnya tidak ada hasil. Tidak diketahui, ininya true, tidak ada hasil. Nah, ininya tidak ada hasil, hasilnya false. Kalau ininya true, kemudian ininya tidak diketahui, tidak ada hasil. Kalau ininya false, tidak diketahui, kemudian hasilnya ada false. Saya coba. Nah, oke. Nah, ini
from mahasiswa where npm lebih besar sama dengan 087006 111 npm lebih kecil sama dengan 087006. Oh iya, kita nggak pakai kosong. 113 ini. Nah, dia akan mengambil rank di mana npm-nya itu lebih kecil sama dengan yang 111, kemudian kurang dari sama dengan 113. Berarti kita ambil yang 111 ini dan 113. Nah, makanya dia akan tampil 3 data ini. Tapi kalau misalkan kalian gak pakai yang sama dengannya, kalian pasti tahu ya, data yang tampil itu pasti cuma 1. Nah, ini penggunaan operator n. Nah, di sini kan karena nilainya true ya, npm ini true, makanya tampil nilainya true. Nah, selanjutnya kita akan memberi nilai benar dengan operator OR ya. Nah, untuk tabel kebenarannya bisa dilihat di sini. Database akan tetap menampilkan hasil sesuai dengan permintaannya jika kondisinya tidak ada yang benar, semua salah. Nilainya akan salah dan Anda dapat melihat tabelnya sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Oke. Select bintang from mahasiswa where npm sama dengan 87006 111 or npm sama dengan ya 87006 118 ada nggak tadi? 118 sebentar ya. 118 ada. Oh ya, 118 ada. 118. Nah, dia akan menampilkan antara nilai npm 111 dengan 118 karena nilai keduanya ada ya, karena sama dengan yang 111 dan 118. Oke, selanjutnya nilai balik dengan operator not. Nah, berbeda dengan kedua operator sebelumnya yaitu OR dan AND, di mana operator not ini akan membalik semua kondisi yang ada jika memiliki nilai true benar. Penggunaan perintah not akan menghasilkan nilai false salah, begitu juga sebaliknya. Anda dapat melihat tabel kebenarannya seperti berikut. Nilai 1 tidak ada hasil kalau jika dinotkan, kalau misalkan 0 itu ada hasil. Contohnya seperti ini. Select not 1. Ini juga sama ya, not 1. Apakah not 1 dengan not 1 itu sama? Kan ini hasilnya true ya harusnya. Kalau kita nggak not kan, ini kan sama-sama not, hasilnya pasti not ini, karena ini kita notkan ya. Oke, selanjutnya, nah ini kita lihat yang kebalikannya. Select not 0 sama dengan not 0 hasilnya 1. Ya 1. Oke. Sebagai contohnya, kalau yang masih bingung, kita gunakan data yang tadi ya. Kita pakai perintah not. Select bintang from
mahasiswa where not jenis kelamin sama dengan L. Jadi harusnya yang tampil perempuan ya, karena kita notkan. Nah, intinya itu. Kalau tadi kan kita yang atas itu tidak sama dengan ya. Nah, ini kebalikannya. Kita pakai yang not. Ya, jadi kebalikannya. Karena datanya hanya 2. Jadi ini bisa kalau misalkan tidak L berarti P. Kalau P berarti L. Karena datanya 2 pembandingnya itu. Selanjutnya di sini ada operator in. Nah, di mana perintah untuk menampilkan data pada tabel mahasiswa nilai NPM sama dengan ini, kita gunakan in dengan ini. Oke, kita coba. Select bintang from mahasiswa where NPM in, pakai in ya. In dalam kurung 87006 111 87006 118. Nah, dia akan menampilkan data yang ada pada NPM 111 dan 118. Intinya sama-sama kayak select, cuma beda di cara pemanggilannya aja. Nah, satu lagi selanjutnya kita akan menggunakan operator like. Kalau operator like sama aja kayak kita mencari karakter tertentu ya. Contohnya yang nama lengkap ada karakter si A ini, dia akan tampil. Tapi sebaliknya kalau misalkan si bagian kolom tertentu tidak ada, dia tidak akan tampil. Contohnya ini select bintang from mahasiswa where nama lengkap like A bintang, bukan bintang, persen. Nah, persen ini untuk apa? Ini untuk mencari si karakternya. Nah, jadi kalau misalkan kita cari dari data mahasiswa yang nama lengkapnya ada kata A-nya. Nah, makanya nanti yang tampil itu Andina, Agus, dan Abdul. Ya. Nah, kalau misalkan kita contohnya cari yang like-nya itu di golongan darah. Darah. Sudah pasti ya. Yang golongan darahnya AB, AB pasti tampil. Yang golongan darahnya O pasti nggak tampil. Contohnya kita cari yang O. Oh, nah, yang tampil pasti 1 karena cuma Agus aja yang ada. Nah, kita lihat ini AB, A, B, A, O, dan AB. Oke, untuk materi modul ini saya cukupkan sekian dulu ya. Nah, kemungkinan kita sambung lagi di modul selanjutnya di modul 5. Saya potong dulu satu-satu untuk tiap modul materinya. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lainnya atau ada yang nggak paham untuk modul ini, modul 4, silahkan ditanyakan di grup. Untuk modul 5-nya saya lanjutkan nanti upload lagi. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan di pertemuan 3 modul 4.
Saya lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.